Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatir Takesha dari kelas TI 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang berjudul Personal Finance Manager berbasis Python menggunakan custom Tkinter dan MySQL. Aplikasi ini dibuat untuk membantu dalam mengelola keuangan pribadi dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran secara terstruktur serta dapat menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Selanjutnya adalah penjelasan aplikasi. Personal Finance Manager merupakan aplikasi desktop yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python. Aplikasi ini menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming serta menggunakan database MySQL untuk menyimpan data. Tujuan utama aplikasi ini adalah membantu pengguna dalam pertama, mencatat pemasukan, yang kedua, mencatat, ketiga, mengelola transaksi keuangan, yang keempat, mengetahui saldo secara real time, dan terakhir, membuat laporan keuangan. Aplikasi ini memiliki tampilan modern, menggunakan library custom TK-Enter, sehingga lebih menarik dibanding TK-Enter biasa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur aplikasinya. Pada aplikasi ini terdapat yang pertama adalah fitur login. Fitur login, pengguna harus memasukkan username dan password. Setelah terdaftar pada database, password disimpan menggunakan metode hashing based script sehingga aman. Ada fitur kedua, yaitu register. Pengguna dapat membuat akun melalui menu register. Data yang diinput meliputi nama, username, password, dan konfirmasi password. Data tersebut kemudian akan disimpan ke database MySQL. Lanjut, setelah melakukan login, kita akan disuguhkan dengan fitur dashboardnya. Fitur dashboard, pada tampilannya ada total pemasukan, total pengeluaran, saldo saat ini, dan jumlah transaksi. Selain itu, terdapat grafik transaksi dan daftar transaksi terbaru. Adapun fitur CRUD pemasukan, CRUD merupakan singkatan dari create, update, dan delete. Pada menu pemasukan, pengguna dapat menambah data pemasukan, melihat data pemasukan, mengedit data pemasukan, hingga menghapus data pemasukan. Adapun fitur CRUD pengeluaran, pada menu pengeluaran tersedia fitur yang sama, yaitu tambah data, lihat data, edit data, dan hapus data. Selanjutnya, adapun fitur laporan, menu laporan digunakan untuk melihat seluruh transaksi. Pengguna dapat memfilter berdasarkan tanggal, melihat total pemasukan, melihat total pengeluaran, melihat saldo, dan bisa mengekspor data ke dalam CSV. Baik, selanjutnya adalah penjelasan UI yang akan saya jelaskan yang pertama kali, halaman login. Pada halaman login, terdapat logo aplikasi, input username, input password, tombol login, dan tombol register. Tampilan menggunakan tema dark mode dengan warna biru modern. Halaman register. Pada halaman register terdapat nama lengkap dan input username, password, dan konfirmasi password. Setelah berhasil mendaftar, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login. Adapun tampilan dashboardnya merupakan halaman utama aplikasi. Pada bagian atas terdapat kartu informasi menampilkan total pemasukan, total pengeluaran, saldo, dan jumlah transaksi. Di bagian tengah terdapat grafik pemasukan dan pengeluaran. Di bagian kanan terdapat daftar transaksi terbaru. Selanjutnya halaman pemasukan. Pada halaman pemasukan terdapat form input, tanggal, kategori, deskripsi, dan jumlah. Di bawahnya terdapat tabel yang menampilkan seluruh data pemasukan. Halaman pengeluaran. Halaman pengeluaran memiliki tampilan yang hampir sama dengan pemasukan. Perbedaannya hanya pada data yang dikelola, yaitu data pengeluaran. Selanjutnya ada halaman laporan. Halaman laporan menampilkan seluruh transaksi, terdapat juga fitur filter dan ekspor data ke CSV. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kode-kode yang ada dalam program. Sebelumnya kita akan melihat dulu struktur projectnya.
yang dimana di folder files app kita melihat main yang dalamnya adalah ini adalah entry point untuk merunning seluruh program yang kita buat. Selanjutnya ada config, di dalamnya ada settings. Py adalah konfigurasi daripada database dan aplikasi. Nah, theme atau tema adalah warna, font, dan konstanta dari UI tersebut. Ini ada database. Nah, ada connection yang mengoneksikan kepada MySQL. Lalu ada models, work database, dan untuk user dan transaksi. Ini ada page, halaman. Di dalamnya ada out window. Bisa kita lihat out window itu di dalamnya untuk ya, menampilkan pada halaman login dan register. Lalu ada main app adalah jendela utama atau sidebarnya. Dashboard. Dashboard menampilkan halaman dashboard. Lalu ada pemasukan menampilkan halaman pemasukan. Pengeluaran menampilkan halaman pengeluaran dan laporan menampilkan halaman laporan. Lalu ada komponen yang ada base page yang digunakan untuk base class semua halaman. Lalu ada transaction dialog tambah WD transaksi. Details dalamnya ada helpers di mana membantu dalam seperti fungsi bantu, contohnya adalah format rupiah. Oke, kita kupas dari yang pertama adalah config. Maka untuk config di settings, sini mengkoneksikan kepada SQL. Di sini kita menggunakan dbconfig. Kita kosongkan jika SQL tanpa password. Karena kita tidak menggunakan password pada SQL kita, maka di sini kita tidak menggunakan password. Lalu ada di name atau nama daripada database, itu kita isi dengan finance db. Ini ada tampilan atau tema. Oke, tampilan tema kita menggunakan custom text editor. Warna utama ada background dark, dimana kita menggunakan warna hitam tapi tidak hitam pekat. Lalu ada background card, background sidebar, dan background input. Ada juga aksen biru, hijau, merah, dan orange. Text primary menggunakan warna putih, text unit kita menggunakan abu, border color kita menggunakan abu gelap, dan half color kita menggunakan hitam namun tidak pekat. Itu ada warna asli hover blue, hover green, hover red. Sini ada DFFly yang menerapkan tema global fast dan inter di sini. Oke, lanjut. Selanjutnya ada kita bahas database di mana ada connection dan models. Connection. Connection membantu kita untuk mengkoneksikan data dan inisialisasi ke database MySQL. Seperti ini kodenya. From config kita import yaitu ada dbconfig dan dbname. Lalu kita juga membuat otomatis table-table melalui kode ini. Selanjutnya ada model. Pada model bisa lihat ini kita ada fungsi untuk membuat password, username, dan segala macam. Lanjut saja ke page atau halaman. Saat di page kita banyak seperti contohnya out windows. Di mana out window sendiri ini adalah halaman login dan register ya. Dia tetap menggunakan kelas. Seperti ini kodenya. Dimana kita akan kupas lagi kamu
Windows Helper. Ini kita hapus lagi. Oke. Windows akan auto-reset saat tab berganti supaya semua elemen terlalu terlihat penuh. Jadi pada tampilan yang saya gunakan seperti login dan register itu tidak menggunakan tampilan penuh supaya tombol yang ada pada login dan register itu terus selalu terlihat atau terhighlight. Nanti kita lihat contoh. Tapi saat memasuki aplikasi, ukuran akan langsung berubah. Saya kita menggunakan window otomatis. Ini pada kode tadi. Dev wheel, dimana kita di sini bagian atas logo branding yang selalu terlihat. Untuk berpindah. Ya. Oke. Lanjut kita ke komponen. Komponen ada base page dan transaksi dialog. Base semua kelas pada halaman, dialog tambah untuk edit transaksi. Apa nih? Sini. Ini adalah komponennya. Ini ada transaksi. Menambah dan diedit daripada transaksi. Lanjut. Adapun utils, mana ini berisi helpers yang membantu daripada aplikasi tersebut untuk fungsi-fungsinya, fungsi bantu, fungsi tambahan. Jadi kita buka. Contohnya adalah daripada angka nomor tampilan pada aplikasi tersebut. Kita merubah. Jadi yang dari awalnya adalah kita memiliki RP, jadi RP. Ya, ada tangga nih. Nah, itu kita buat file helpers ini untuk tambahan bantuan untuk aplikasi. Ya. Dan terakhir adalah main, yang dimana kita akan running semua kode tadi lewat main py. Atau pertama adalah poin daripada aplikasi tersebut. Oke, cukup untuk penjelasan kode. Jadi selanjutnya saya akan mendemonstrasikan daripada aplikasinya. Mari kita coba register dulu. Kita masukkan nama lengkap. Contoh Fatir Pakesia. Lalu kita pakai username Fatir dan password kita ketik 13 14 15. Lanjut 13 14 15. Kita daftar sekarang. Oke, akun berhasil dibuat. Balik lagi ke sini. Mari kita gunakan tadi passwordnya 13 14 15. Kita login. Baik, ini dia tampilannya setelah login. Yang pertama ada tampilan dashboard. Di sini belum ada apa-apa atau kosong karena kita belum memasukkan pemasukan dan pengeluaran. Mari kita tes untuk pemasukan. Di sini kita coba dengan contoh. Bulan ini di tanggal 6 saya mendapatkan gaji dengan gaji bulanan atau gaji bulan ini. Gaji bulan ini saya mendapatkan 2.500.000. Oke, kita coba lihat. Kita masuk. Saldo saya ada 2.500.000 dan saya harus membayar kos bulan ini juga. Bayar kos
kita masuk ke lainnya, kos. Bayar 700.000. Oke. Masuk ke dalam total pengeluaran. Jadi sisa saldo otomatis berkurang menjadi 1.800.000. Statistik belum berfungsi ketika pengeluaran ada di bulan yang sama. Kita akan membuktikan statistik ini dengan contoh kita mendapat gaji di bulan depan. Kita mendapat gaji Juli 2.500.000. Karena statistik pastinya akan berfungsi seperti ini. Datar karena kita mendapatkan gaji yang sama setiap bulan. Coba kita edit lagi, ternyata kita mendapat hadiah daripada bos kita, dari bos. Kita mendapat bonus sebesar 500.000 di bulan yang 7. Kita lihat lagi di dashboard, dia akan naik, tidak sama karena dia menghitung total yang ada di bulan tersebut. Jadi kita akan mengeluarkan uang. Misal kita bayar kos lagi di bulan Juli. Ini ada juga kategorinya. Kita kos jumlahnya sama 700.000. Nah, coba kita lagi pengeluaran tagihan seperti tagihan listrik, misal listrik 50.000. Coba kita lihat di dashboard apakah berubah. Dan statistiknya berubah. Dia akan lebih menurun. Oke, jadi kita lihat laporan keuangan. Laporan keuangan yang akan tampil di sini. Kita coba masukkan juga dari bulan 6 sampai bulan 7. Langsung di tanggal di sini kita tampilkan. Nah, maka akan keluar semua. Jika kita menginginkan hanya di bulan 7, kita edit. Maka yang akan ditampilkan adalah pengeluaran selama di bulan 7. Di sini juga ada pengeluaran terbaru sebelah kanan dan masih ada total saldo 4 juta. Tidak lupa dengan growth atau kali ini bisa diedit. Contohnya kita ternyata dapat 700.000 dari bos kita, bukan 500. Bisa. Kita juga bisa hapus. Misal kita tiba-tiba salah menginput. Misal kita menginput pengeluaran, tapi malah masuk di pemasukan 600.000. Bingung nih, aduh kok masuk ya di pemasukan bukan pengeluaran. Tenang aja, kita tetap ada fitur yang namanya menghapus transaksi. Begitupun di pengeluaran, kita tetap bisa mengedit dan menghapus juga. Nah, kita juga bisa mencari kos, bisa mencari pengeluaran listrik seperti ini. Juga kita bisa melihat di sini ada total transaksi. Oke, ini itu aja untuk demonstrasi aplikasinya. Dan yang terakhir yaitu fitur logoutnya. Kita masuk atau kembali lagi ke awal. Terima kasih.